Ayo ya. Yuk, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum nih. Kelar. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bu Febri selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Kami dari kelompok Mushroom Dataset akan memaparkan hasil tugas kelompok kami yang merupakan bagian dari penilaian akhir dalam mata kuliah Data Mining. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah mengenai Mushroom Dataset menggunakan 3 tools yaitu Orange, WK, dan juga Google Colab. Sebelum memasuki materi, izinkan saya dan anggota kelompok saya memperkenalkan diri. Saya Lintang Triandini, kemudian ada Kiara Azwa, kemudian ada Hani Nadia, kemudian ada Karin Lina, dan juga ada Sandina Novitasari. Oke, jadi kelompok kami memilih dataset mengenai jamur karena tidak semua jenis jamur aman untuk dikonsumsi. Sebagian diantaranya bersifat beracun dan dapat membahayakan kesehatan atau bahkan mengancam jiwa jika dikonsumsi. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengklasifikasikan jenis jamur sebagai dapat dimakan atau beracun menjadi sangat penting, terutama dalam konteks keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kelompok kami memilih 3 tools yang akan dipakai, yaitu pertama kita memilih WK dan Orange karena kedua tools ini memberikan kemudahan dalam pembuatan pohon atau tree decision dan pemahaman bagaimana data klasifikasi ditampilkan. Kita juga memakai Google Colab karena dalam Colab kita bisa memproses data yang memang mempunyai skala besar. Colab juga mendukung beberapa format dataset, contohnya ada JPG, CSV, SLSX, dan lainnya. Selanjutnya untuk proses penggunaan tools dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, saya akan menjelaskan untuk penggunaan di Google Colab. Oke, baik. Yang pertama ini kita mengekspor import library untuk jadi di sini Pandas itu untuk baca data seperti terus juga ada sklearn itu untuk klasifikasi dan evaluasi, terus juga ada matplotlib itu untuk visualisasi pohon atau decision tree. Nah, terus juga ada ini buat modul dari Colab untuk upload file. Nah, lanjut lagi di bagian sini, ini kita running dulu. Oke. Lanjut lagi di bagian sini itu ada print. Nah, ini tuh buat upload sama baca dataset. Di sini itu ada kita upload nama file kita, mushroom CSV. Terus juga ini tuh lalu dibaca ke dalam variabel df di sini. Terus menggunakan panda read CSF. Di sini kita running dulu. Nah, di sini kita pilih file yang udah kita siapin. Oke. Baik. Setelah itu, di tahap yang ketiga ini dia akan menampilkan data awal dan informasi dataset. Nah, jadi setelah file berhasil dibaca, kita nampilin buat 5 baris pertama aja dari data yang udah kita siapin tadi, terus kita lihat isi datanya lalu di df info ini itu dipakai buat melihat tipe data dan jumlah yang missing value di tiap kolomnya. Oke, ini kita running. Nah, dia akan tampil seperti ini outputnya. Baik, lanjut lagi di tahap kelima itu
tahap keempat itu ada label encoding. Label encoding itu buat ngubah data kategorikal ke numerik. Jadi karena semua dataset ini kita pakai kategorikal huruf semua, jadi kita ngubah ke angka dulu supaya bisa diproses sama model decision tree. Nah, ini nih pas ini disebut encoding. Di tahap ini kita nge-encode semua kolom kecuali kolom class. Nih, kecuali kolom class ini merupakan label target karena akan diproses secara terpisah gitu. Lanjut lagi, ini kita oke, lanjut lagi di sini ada buat ngepisahin fitur dan targetnya. Jadi kita pisah dulu nih fiturnya fiturnya itu X, terus label targetnya itu sorry. Ini yang pisahkan fitur, terus kalau yang ini itu nge-encoding label target class itu, terus jadi label target class itu kita itu ngebaca apakah jamur itu bisa edible atau poison. Jadi kita tampilin hasil pemetaannya, misalnya E itu jadi 0, terus kalau P poison itu jadi 1. Nah, dia bakal tampil kayak gini outputnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tuh buat ngepisahin fitur dan targetnya. Jadi kita pisahin dulu nih fiturnya itu X, terus juga label targetnya itu Y. Jadi fitur itu semua kolom kecuali class. Dan class itu sendiri itu jadi target yang pengen kita prediksi gitu. Oke. Lanjut lagi, di sini itu ada X-train, X-test, Y-train, Y-test, sama dengan train test split. Ini itu buat nge-split data training dan ke training dan testing. Jadi kita bagi data 70% data latih, terus juga 30% data uji menggunakan train test split ini. Nah, tujuannya itu buat kita ngelatih dan dari data training yang diuji dengan data baru. Oke. Lanjut lagi, di sini itu ada melatih model decision tree di CLV ini. Di sini itu kita buat model decision tree dengan maksimal kedalaman 5. Nih, max depth-nya itu 5 supaya modelnya tuh nggak terlalu kompleks, terus juga model latihnya tuh menggunakan data training. Nah, dia akan tampilnya seperti ini. Lanjut lagi. Di sini itu ada tahap buat ngeprediksi sama ngeevaluasi. Jadi kita uji dulu nih modelnya dengan data testing, terus kita lihat performa modelnya berdasarkan akurasi sama klasifikasi yang nampilin precision recall dan F1 score itu. Oke, kita running, dia akan tampilnya akurasinya itu 0,97 dan ini hasil klasifikasinya. Oke, lanjut lagi. Ada di tahap ini itu ngevisualisasiin decision tree, di mana kita ngevisualisasiin struktur decision tree, terus juga di sini bisa kita lihat gimana model yang buat ngambil keputusan mulai dari fitur apa yang dipakai, terus juga di awal sampai ke prediksi di akhir gitu. Dia akan tampil seperti ini. Nah, untuk hasil decision tree-nya akan seperti ini. Baik. Selanjutnya untuk penggunaan WK akan dilanjutkan oleh Hani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan tools WK. Jadi yang pertama kita buka aplikasi WK-nya dulu. Setelah itu kita pencet yang Explorer ini. Lalu akan muncul tampilannya seperti ini. Setelah kita memasukkan file kita. Di sini saya masukin filenya itu mushroom ARFF. Lalu kita open dan akan menghasilkan seperti ini. Nah, di sini ada isi dari file kita.
Selanjutnya kita ke bagian classify. Nah, di sini kita start file yang tadi kita udah masukin. Setelah itu akan muncul outputnya seperti ini. Lalu kita akan visualisasi tree-nya. Kita pencet di sini use training set. Setelah itu kita choose yang bagian trees. Setelah itu kita pilih yang J48. Lalu akan muncul runningan seperti ini dan akan muncul di sini. Setelah itu kita pencet visualisasi tree-nya. Setelah dipencet, visualisasi tree-nya itu akan muncul seperti ini. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Karin. Oke, bentar. Nah, ini kita udah buka Orange-nya. Ini merupakan tampilan awal saat aplikasi Orange dibuka. Terdapat beberapa pilihan. Terdapat beberapa opsi, lalu kita memilih new. Lalu kita memilih file pada data sini. Setelah itu kita menambahkan atau mengimpor file dataset ke dalam file ini yang bernama mushroom.csv. Setelah itu kita menambahkan model decision tree. Kita cari di filter sini. Setelah itu kita tambahkan tree viewer. Setelah menambahkan tree viewer, kita menentukan target dan tipe kolom pada file ini. Nah, di sini kita memilih habitat untuk dijadikan targetnya. Setelah memilih target, kita menyambungkan dari file ke tree, menghubungkan dari file ke tree, lalu menghubungkan dari tree ke tree viewer. Setelah itu, ini visualisasi pohon keputusannya atau tree viewer outputnya. Gambar ini menunjukkan hasil dari model decision tree pada dataset jamur. Pohon keputusan dibuat berdasarkan fitur-fitur seperti stack root, lalu ada spore print color dan lainnya. Oke. Mungkin langsung dari hasil dan pembahasannya boleh bisa screen. Jadi dalam tugas klasifikasi ini, dataset mushroom classification digunakan untuk membedakan jamur yang dapat dimakan dan yang beracun berdasarkan atribut seperti bentuk tudung, warna, bau, dan habitat. Dan 3 tools-nya yang kita gunakan yaitu Google Colab, WK, dan Orange. Nah, Google Colab memberikan fleksibilitas tinggi melalui penulisan kode Python dengan pustaka seperti scikit-learn. Pengguna dapat melakukan preprocessing, memilih algoritma seperti decision tree, random forest, atau naive Bayes, serta mengevaluasi model dengan berbagai metrik. Visualisasi interaktif seperti pohon keputusan dan confession matrix juga membantu memahami hasil klarifikasi secara mendalam. Sedangkan WK menawarkan kemudahan melalui antarmuka GUI yang praktis, cocok bagi pemula,
dan WK mempermudah proses pemilihan algoritma dan perbandingan performa tanpa pemilihan kode. Sedangkan orienter sendiri yang lebih menonjol dengan pendekatan visual programming berbasis drag and drop widget. Alur kerjanya klarifikasi menjadi lebih intuitif dan mudah diikuti. Meski visual dan ramah pengguna, fleksibilitas Orange tetap di bawah Google Colab dalam penyesuaian lanjutan. Nah, dari hasil pengujian di atas, ketiganya menunjukkan akurasi tinggi, rata-rata di atas 95%. Namun, Random Forest di Google Colab memberikan hasil paling akurat dan stabil karena dapat dikustomisasi secara optimal. Oleh karena itu, Google Colab direkomendasikan untuk hasil terbaik lebih mendalam, sedangkan WK dan Orange cocok untuk mempelajari cepat dan pemahaman konsep klarifikasi. Oke, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari eksperimen ini bahwa algoritma decision tree terbukti efektif dalam memetakan karakteristik jamur menjadi dua kategori utama, yaitu dapat dimakan, edible, dan juga beracun atau poisonous. Dataset yang digunakan mengandung informasi atribut-atribut penting seperti bau, warna spora, dan juga ukuran insang, yang secara signifikan mempengaruhi hasil klasifikasi. Jadi mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.